Selamat datang di channel YouTube saya. Hari ini kita bicara mengenai audit pengolahan data elektronik yang dibawakan oleh saya, Febri Alexander Chandra, dengan nomor induk mahasiswa 20200102240. Kita bicara hari ini mengenai audit pengolahan data elektronik. Pengertian audit data elektronik, pertama menurut Rowan Weber, EDP auditing adalah proses pengumpulan dan menilai bukti untuk menentukan apakah sistem komputer yang mampu mengamankan harta, memelihara kebenaran data, mampu mencapai tujuan organisasi secara efektif, dan menggunakan pesan secara hemat. Sedangkan menurut Garelius, Richardson, dan Borzik, komputer auditing adalah proses evaluasi data sistem informasi komputer, penggunaan dan operasi untuk meyakinkan integritas atas informasi unit usaha. Evaluasi tersebut termasuk penilaian atas efisiensi, efektivitas, dan ekonomi pengguna komputer. Kemudian metode electronic data processing sendiri terbagi menjadi 3, yaitu auditing around the computer, auditing through the computer, atau kita kenal dengan CAD, yaitu teknik audit berbantuan komputer, dan auditing with the computer. Auditing around the computer sendiri yaitu suatu proses pendekatan auditing dengan memperlakukan komputer sebagai kotak hitam. Teknik ini tidak menguji proses secara langsung, hanya fokus pada masukan dan keluaran dari sistem. Intinya, berdasarkan dari gambar ini, dia berdasarkan data masukan, kemudian tidak melalui sistem komputerisasi ini, tapi lebih mengarah dari arah masukan dan hasil dari financial report itu sendiri, atau keluaran dari hasil komputer itu sendiri. Kemudian auditing through the computer intinya adalah suatu proses pendekatan berorientasi pada komputer dengan membuka kotak hitam dan secara langsung berfokus pada operasi pemrosesan dalam sistem komputer. Cara ini menggunakan asumsi bahwa apabila sistem pemrosesan ditemukan pengendalian yang memadai, maka kesalahan atau penyalahgunaan tampaknya tidak perlu terlewat untuk terdeteksi. Jadi intinya dia lebih mengurangi kemungkinan adanya kesalahan jika ditemukan pengendalian yang memadai. Dan ini berarti dari proses pengolahan input, kemudian diproses oleh komputer itu sendiri sampai mendasarkan output. Jadi ini keseluruhan dalam artian tidak hanya hasil input dan output saja, tapi juga melihat proses dari komputer itu sendiri dalam pemrosesan data itu, di dalamnya apakah ada pengendalian yang memadai atau ada kesalahan dalam artian yang kemungkinan itu terjadi, tapi juga kemungkinan itu tidak terjadi selama ada pengendalian yang memadai di dalam proses pengendalian komputer itu sendiri. Kemudian auditing with computer. Auditing with computer ini adalah audit yang menggunakan komputer sebagai audit software untuk membantu pelaksanaan langkah-langkah audit, yaitu dalam pengujian substantif, menguji saldo-saldo perkiraan laporan keuangan. Jadi komputer yang digunakan untuk audit itu sendiri. Jadi lebih condong menggunakan software audit. Pengolahan komputer pengetahuan yang harus dimiliki oleh auditor dalam audit pengolahan data elektronik itu pertama itu harus tahu mengenai komputer sistem operasional dan softwarenya. Kemudian komputer sistem information gimana tekniknya, kemudian
juga manajemen konsep juga praktisnya gimana, harus, keamanan mengenai proses informasi sistemnya juga harus tahu, seenggaknya mengerti, dan asesmen mengenai resiko dan cara mengendalikannya, kemudian konsep audit dan praktisnya juga gimana, kemudian, mungkin juga diperlukan juga data-data misalkan, eee, kemampuan untuk mengenal karakter, kemampuan untuk mengenal kepribadian dan mengolah informasi dari orang-orang yang atau dari wawancara atau dari apapun yang teknik-teknik yang mungkin, perlu juga dipelajari sebagai, tambahan dalam pemeriksaan audit ini. Kemudian komponen sistem elektronik sendiri terbagi menjadi 2, yaitu komponen hardware dan software. Komponen hardware sendiri, adalah di dalam proses EDP menggunakan hardware dalam melaksanakan pekerjaan perangkat. Hardware itu sendiri terdiri dari CPU, perangkat input data yaitu keyboard, mouse, joystick, dan lain-lain sebagainya. Kemudian perangkat outputnya berupa data printer, monitor, proyektor, dan lain sebagainya. Sedangkan software, selain menggunakan data juga harus menggunakan software tertentu untuk pengoperasian komputer. Jenis-jenis software yang digunakan dalam sistem EDP dalam EDP adalah sistem operasi dan aplikasi. Sistem program yang menjalankan fungsi yang dibutuhkan untuk komputer. Sistem pengumpulan itu terbagi menjadi operating system, yaitu program dasar yang digunakan untuk pengoperasian komputer. Utility system digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas umum, copy and paste, kemudian compiler dan assembler digunakan untuk mengubah bahasa ke dalam bahasa komputer yang dimengerti komputer. Database management system juga digunakan untuk mengendalikan file dan sistem. Program aplikasi ini biasanya untuk program pemakaian yang digunakan untuk pemeriksaan data tertentu, misalkan proses akuntansi dalam sebuah perusahaan atau audit perbankan dan lain sebagainya. Perbedaan antara audit manual dengan sistem EDP dilihat dari segi visibilitas. Kalau sistem audit itu sistem EDP itu dokumen itu tidak dapat dilihat. Proses langsung masuk ke komputer dan proses akuntansi mengumpulkan laporan. Kemudian secara serentak mempunyai beberapa tujuan, dan tapi di dalam sistem manual, visibilitasnya masih dapat dilihat, kemudian dicatat dan tidak otomatis mempengaruhi laporan keuangan. Intinya masih secara manual ya, dan tidak secara serentak, dan istilahnya masih perlu direkap di reklas, kemudian di jurnal balik dan sebagainya, itu membutuhkan proses waktu. Dengan sarana dan fasilitas lebih banyak dan lebih cepat, kemudian dari sisi manual, hasil yang fasilitasnya lebih sedikit dan lebih lama. Kemudian personelnya kebetulan untuk sistem EDP ini diperlukan ahli di bidang komputer, sedangkan sistem manual tidak diperlukan. Untuk pemisahan tugas dalam sistem EDP perlu diadakan pemisahan antara pengumpul dan pengurus data. Intinya supaya keukuran datanya dapat terjamin, sedangkan sistem manual kemungkinan masih belum dipisahkan dan masih mungkin dirangkap pekerjanya. Kemungkinan terjadi kesalahan dan kecurangan, adanya untuk sistem manual, adanya kecurangan misalkan karena salah input ataupun salah penjumlahan ataupun salah pengkodean dan sebagainya masih dipengaruhi banyak karena keterlibatan manusia dalam transaksinya. Sedangkan untuk sistem EDP dapat dikurangi dalam penanganan transaksi yang diproses oleh komputer. Namun, kesalahan dan kecurangan terjadi selama perancangan atau pengumpulan program aplikasi dapat tidak terdeteksi untuk jangka waktu yang lama. Dalam artian mungkin ada kesalahan data yang
sistem pembuatan software pertama kali ataupun ada masalah dalam uh, pemrosesan data itu sendiri. Kemudian kelebihannya yang lain dari sistem EDP adanya kemungkinan peningkatan supervisi manajemen karena lebih terotomatisasi, kemudian melaksanakan kemudian dilakukan oleh komputer, artinya lebih banyak keterlibatan komputer ketimbang manusianya. Kemudian sistem pengendalian internal dalam EDP. Tujuan dari sistem pengendalian internal dalam EDP adalah untuk melindungi harta perusahaan, mengecek kecermatan dan keandalan data perusahaan, meningkatkan efisiensi usaha, dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah digariskan. Pengendalian ini dibagi menjadi dua, yaitu pengendalian administratif dan pengendalian akuntansi. Pengendalian administratif sendiri termasuk dalam rancangan organisasi, metode, prosedur untuk meningkatkan efisiensi operasi dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang digariskan. Intinya lebih bersifat administratif. Kemudian organisasi, pengendalian akuntansi, organisasi dan semua prosedur catatan yang berhubungan dengan pengamanan harta kekayaan serta yang dipercayakan dalam catatan keuangan. Intinya lebih kepada sistem pengendalian hasil akuntansinya. Kali ini lebih condong pada administrasi dari sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Pengendalian menurut internal menurut SPAPP, terutama dalam seksi SSA 314,4 nomor 05/09, pengendalian internal atas pengelolaan komputer. Menurut SAPP sendiri, pengendalian internal adalah atas pengelolaan komputer yang dapat membantu pencapaian tujuan pengendalian internet secara keseluruhan, mencakup baik prosedur manual maupun prosedur yang didesain dalam komputer dan program komputer. Untuk mempermudah evaluasi atas pengendalian internal, maka pengendalian internal dalam lingkungan EDP dikelompokkan menjadi berikut. Pertama, pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum sendiri dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pengendalian organisasi, pengendalian administratif, pengembangan dan pemeliharaan sistem, pengendalian hardware dan software, pengendalian dokumentasi, dan pengendalian keamanan. Lebih condong berada administrasi dari keseluruhan internal perusahaan. Sedangkan pengendalian aplikasi lebih condong pada proses pengendalian input, pemrosesan, pengendalian output. Intinya lebih pada pengendalian waktu dia operasi aplikasi tersebut dijalankan. Pengendalian umum. Pengendalian umum sendiri, pengendalian organisasi dibagi menjadi pengelolaan secara sentralisasi, pengelolaan data secara desentralisasi, dan pengelolaan data secara distribusi. Pengelolaan data secara sentralisasi, pengelolaan ini biasanya melibatkan sebuah komputer besar, mainframe sebagai host komputer, dan dam-dam terminalnya. Data dan programnya hanya berada pada komputer besar sehingga terminalnya tidak dapat memproses data sendiri. Pemungkinan data dilakukan biasanya secara online. Kemudian untuk biasanya ini terpusat, intinya servernya itu terpusat. Jadi begitu servernya error, ya error semuanya. Nah, kalau yang ini lebih condong lebih banyak dalam artian walaupun terpusat lebih ke perbagian, misalkan departemen penjualan atau departemen produksi, dia masuk dulu ke server satu server pusat, yaitu departemen produksi atau departemen penjualan, lalu setelah itu baru digabungkan oleh mainframe yang ada di pusat.
Istilahnya sebagai berikut. Pengelolaan itu dapat menjadi proses sentralisasi yang lebih kecil, kemudian secara berkala dilakukan pemutaran data pada pusat dari jarak jauh atau remote job entry. Pengolahan data distribusi ini pengolahan lebih kepada terminal komputer besar, data base terbagi besar, juga dibagi dalam beberapa server yang berpencar dan biasanya dilakukan di local area network ataupun wide area network, dalam artian lebih banyak memakai internet. Kemudian pengendalian internet sendiri untuk pengendalian umum aplikasi termasuk dalam perencanaan organisasi dan operasi aktivitas EDP. Prosedur untuk mendokumentasikan, meminjam, menguji, dan menyetujui sistem atau program dan perubahan sebelumnya. Pengendalian yang dibangun dalam peralatan oleh pabrikan, pengendalian atas akses peralatan dan berkas data, pengendalian data lain, dan pengendalian prosedural yang mempengaruhi proses PDE secara keseluruhan. Pengendalian aplikasi. Pengendalian input. Pengendalian input merupakan proses yang penting karena banyak kesalahan yang terjadi pada input data. Pengendalian input dirancang guna untuk memastikan bahwa data yang diterima oleh proses ini telah disahkan dan diubah sesuai dengan bahasa yang diketahui oleh komputer. Dibagi menjadi 3 klasifikasi pengendalian input, yaitu pengesahan, konversi input data, dan koreksi kesalahan. Pengesahan artinya otorisasi. Artinya otorisasi. Semua transaksi harus disetujui dan disediakan oleh manajemen atau orang yang diberi wewenang. Dalam beberapa kasus, komputer melakukan fungsi pengesahan. Misalnya pembelian secara benar akan dikeluarkan oleh komputer bila presiden sudah mencapai tingkat tertentu. Misalkan, presiden sudah level minimum nih, otomatis dia akan mengeluarkan proses bahwa laporan, ini perlu dipesan ulang, lalu tinggal butuh asisi dari manajemen untuk dilakukan pengorderan ulang. Kemudian untuk konversi input data, kemudian pengendalian konversi input data dalam bahasa mesin dimaksudkan untuk memastikan bahwa data telah dimasukkan dengan benar, konversi data dilakukan dan valid. Pengendalian ini meliputi pengendalian verifikasi, yaitu cara membeli bagian input data dari sebuah sumber dokumen yang sama oleh orang kedua dan membandingkan hasil atau menggunakan run-out dokumen. Itu edit data, kesalahan data, validitas data, cek limit validitas, dan cek kode. Ya, intinya jangan sampai ada kesalahan dalam konversi data dari waktu penginputan. Kemudian ada kemungkinan juga koreksi kesalahan. Koreksi pada data yang tidak benar penting untuk ketepatan pencatatan nama akuntansi. Kesalahan harus dibenarkan oleh pihak yang bertanggung jawab. Misalnya kesalahan dari dokumen sumber dikoreksi oleh departemen pemakai, sedangkan kesalahan konversi dikoreksi oleh departemen EDP. Kemudian pengendalian internet juga termasuk dalam pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi ini yaitu pengendalian proses, yaitu pada bagian kedua. Pengendalian proses ini dirancang untuk memberikan kepastian bahwa proses komputer dilaksanakan sesuai yang diharapkan oleh proses tertentu. Pengendalian ini harus menghindari dari kehilangan, penambahan, penggandaan selama proses berlangsung. Pengendalian proses yang lazim dilaksanakan oleh pengendalian jumlah, label identifikasi untuk file, cek kelayakan, laporan sebelum update master file, sekulensitas, dan proses penyusunan data. Pengendalian aplikasi untuk yang ketiga adalah pengendalian keluaran. Tujuan dari pengendalian output adalah memastikan bahwa kebenaran dari hasil processing dan memastikan bahwa personel berwenang yang berhak menerima output tersebut. Ketepatan dari hasil processing harus mencakup file yang diupdate dan hasil cetakannya. Pengendalian output meliputi rekonsiliasi penjumlahan
perbandingan dengan dokumen sumber, dan penelitian visual. Resiko audit. Di dalam pengendalian EDP, ada tetap 3 resiko utama yang eee, terjadi, yaitu resiko inheren, resiko pengendalian, dan resiko deteksi. Resiko inheren adalah resiko yang berasal dari adanya kemungkinan kesalahan material yang dikandung oleh laporan keuangan yang diaudit. Resiko pengendalian adalah resiko yang berasal dari adanya kemungkinan kesalahan yang berasal dari ketidakmampuan sistem internal untuk menghindari kesalahan. Ketidakmampuan internal untuk menemukan dan menghindarkan kesalahan secara dini. Intinya lebih condong ke arah pengendalian dari internal secara keseluruhan itu sendiri. Kemudian adanya resiko deteksi. Adalah resiko yang berasal dari adanya kemungkinan auditor tidak menemukan kesalahan material sewaktu melakukan audit. Artinya waktu dia melakukan audit. Ini resiko ini tidak terdeteksi saat audit dilaksanakan. Demikian untuk presentasi malam ini. Terima kasih. Jika ada yang kurang ataupun koreksi, saya minta maaf dan saya meminta masukan dari rekan-rekan sekalian. Terima kasih.